Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Abi Malikin Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu nas yaghdu faba'i'u nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari negeri Yaman dan meriwayatkan hadis sebanyak 27 hadis yang sampai kepada kita. Dan beliau meninggal di zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada iman. Maksud kesucian di sini artinya berwudu. Jadi wudu itu separuh daripada iman, dan iman di sini maksudnya salat. Jadi berwudu itu separuh daripada salat, karena salat tidak sah kecuali dengan wudu. Dan iman terkadang dimaknai salat, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Karena ayat ini turun ketika para sahabat sedang melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis, kiblat pertama. Kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Turunlah ayat di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika turun perintah untuk memalingkan kiblat dalam surah Al-Baqarah di sini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan pandanganmu menuju Masjidil Haram. Lah para sahabat yang salat di Kuba, yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain, itu mereka masih menghadap Baitul Maqdis dalam salat subuh. Ketika dapat satu rakaat, datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu penduduk Kuba bahwa kiblat itu sudah dipalingkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Maka sahabat ketika dalam rakaat kedua salat subuh, datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, innal qiblata qad surrifat. Kiblat sudah dialihkan, jangan lagi menghadap Baitul Maqdis tetapi menghadap Baitullah Al-Haram. Maka para sahabat pun kemudian berputar 180 derajat. Langsung yang pada rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, kemudian ke rakaat kedua berputar 180 derajat, baru kemudian menghadap Baitullah Al-Haram. Jadi rakaat pertama menghadap Baitullah Al-Maqdis,
Rakaat kedua menghadap Baitullah Al-Haram. Selesai solat, mereka datang kepada Nabi SAW mengadu, bagaimana dengan rakaat solat kita yang pertama wahai Rasul? Apakah kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul terdiam sampai turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian tetap dianggap karena kalian menghadap Baitul Maqdis ketidaktahuan turunnya ayat pemalingan kiblat. Jadi terkadang kalimat iman diitlakkan kepada salat. Maka di sini at-tuhuru syatrul iman. Tuhur di sini artinya berwudu, dan berwudu itu separuh daripada salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW mengatakan walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, bisa memenuhi timbangan. Kita tahu bahwa salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Dan itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah timbangan pada hari kiamat. Mizanul a'mal, timbangan yang akan menimbang amal-amal manusia. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang kemudian ringan timbangannya, maka dipastikan dia akan dilempar ke neraka hawiyah. Tapi sebelumnya Allah mengatakan faman thaqulat mawazin, barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan beruntung. Jadi bisa saja timbangan itu berat, bisa saja timbangan itu ringan, sesuai dengan amalnya. Lalu apa yang ditimbang dalam timbangan itu? 3. Timbangan itu akan menimbang 3 perkara. Pertama badan kita, yang kedua amal kita, dan yang ketiga catatan amal kita. Jadi yang ditimbang dalam timbangan itu 3 perkara. Pertama akan menimbang badan kita. Badan kita akan diletakkan dalam timbangan itu. Kemudian amal kita, kemudian catatan kita. Dan kita tahu bahwa ibrah dalam timbangan itu bukan karena berat badan, tapi karena banyak amal. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat ketika sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke pohon kurma, kemudian datang angin dan menyingkap jubahnya sehingga betis yang kurus kering bagaikan tulang dibungkus kulit itu nampak oleh para sahabat, ditertawakan karena saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud, sebab kalau kedua betis itu ditimbang di hadapan Allah lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Artinya karena Abdullah ibn Mas'ud itu walaupun kurus tetapi dia memiliki amalan segudang. Makanya kalau ditimbang kedua betisnya jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Lah salah satu yang bisa memberatkan timbangan itu banyak. Di antaranya adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bisa memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Apa bedanya tasbih dengan tahmid? Subhanallah ini tasbih, alhamdulillah ini tahmid. Kita tahu bahwa tasbih itu artinya tanzih, pembersihan. Jadi tasbih itu identik dengan pengagungan. Karena tasbih itu artinya tanzih, membersihkan seluruh sifat yang tidak layak bagi Allah disematkan kepada Allah. Karena Allah itu tidak memiliki sifat kecuali sempurna. Nama-namanya sangat baik dan sifat-sifatnya sangat sempurna. Itulah tasbih. Lebih kepada mengagungkan Allah dengan membersihkan segala yang membuat cacat dan aib bagi Allah.
Adapun tahmid, kalimat alhamdulillah itu artinya tsana, pujian. Jadi kita memuji Allah. Kalau tasbih kita membersihkan Allah. Dan sebelumnya disebutkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Lalu apa bedanya alhamdulillah, kalimat tahmid dengan syukur? Ulama mengatakan khususun wa umumun. Jadi keduanya memiliki makna khusus dan makna umum. Kalimat alhamdulillah itu biasanya diucapkan secara umum, tapi kalau syukur itu khusus. Maksudnya ucapan alhamdulillah ini bisa ketika kita mendapatkan nikmat, bisa ketika kita mendapatkan musibah, maka tetap kita mengatakan alhamdulillah. Diberikan nikmat alhamdulillah, dicoba oleh Allah dengan yang bukan nikmat, tetap kita katakan alhamdulillah, karena Allah itu senantiasa dipuji baik dalam kondisi kita senang atau dalam kondisi kita susah. Tapi kalau syukur tidak dilakukan kecuali dalam kondisi senang. Diberikan nikmat kita sujud syukur. Yang kedua perbedaannya, kalau alhamdulillah itu dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau syukur mencakup semuanya, dilakukan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan, dilakukan dengan hati. Syukur itu lebih umum dibandingkan alhamdulillah dalam bab ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, wassalatu nurun, dan solat itu cahaya. Jadi solat itu penyebab kita mendapatkan cahaya di dunia, di alam kubur ataupun di akhirat. Makanya Rasul mengatakan, basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajid bid nurit tam yaumal qiyamah. Kabar gembirakan orang-orang yang melangkahkan kaki mereka di kegelapan datang ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Makanya kita bisa melihat wajah orang yang solat dengan wajah yang tidak solat. Wajah orang yang solat itu bersih wajahnya, karena setiap 5 kali dalam sehari dibasuh wajahnya. Jadi wajah orang solat itu senantiasa bersinar, karena minimalnya sehari 5 kali dibasuh wajahnya dengan berwudu. Adapun di dalam kuburan, solat akan menjadi cahaya, bahkan akan melindungi kita dari para malaikat. Adapun di akhirat sudah jelas hadis tadi, basyiril masa'ina fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang di kegelapan melangkahkan kakinya ke masjid, mereka akan mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Yang dimaksud sedekah di sini zakat. Bahwa zakat itu bukti keimanan. Karena zakat itu satu di antara rukun Islam. Kemudian Nabi mengatakan was-sabru dhiya. Sementara sabar itu cahaya yang disertai rasa panas. Nur dengan dhiya itu sama-sama cahaya. Nur cahaya. Kemudian sabar itu juga cahaya, cuman bedanya kalau nur itu cahaya yang tidak ada sengatan panasnya. Tapi kalau dia itu cahaya yang ada sengatan panasnya. Ya, karena sabar itu lebih berat dibandingkan solat. Sabar itu lebih berat dibandingkan solat. Makanya dia dikatakan dia cahaya yang ada sengatan panas. Kalau solat itu hanya cahaya saja, tidak ada sengatan panas. Karena solat itu memang fungsinya untuk beristirahat. Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, hayya nastari bis salat. Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan salat. Jadi salat itu adalah kesejukan, makanya dia cahaya saja. Tapi sabar itu bukan kesejukan. Sabar itu ujian, makanya dia cahaya yang disertakan dengan rasa panas. Terkadang orang bisa sabar saking panasnya, terkadang orang tidak bisa sabar karena tidak tahan dengan panas. Terkadang orang bisa sabar karena dia orang yang istiqomah. Lah sabar sendiri terbagi menjadi 3 macam. Pertama yang paling tinggi adalah sabar di atas ketaatan.
Yang kedua, sabar di atas meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Dan umumnya kalimat sabar di masyarakat itu biasanya yang ketiga. Sabar ketika menghadapi qada dan qadar, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sabar di masyarakat berarti sabar yang ketiga. Tetapi yang paling tinggi adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena sabar ketika melaksanakan ketaatan itu harus ada pergerakan. Kita harus bergerak. Salat gerak, puasa gerak, haji gerak. Ya, makanya karena ada pergerakan dia sabar tingkat tinggi. Sebab kalau tidak bergerak tidak akan sabar dalam salat. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu tidak perlu bergerak. Pamannya di depan kita ada khamar, ya diam saja, jangan minum. Di depan kita ada wanita cantik, yang enggak usah berzina, diam saja. Diam saja di rumah itu sudah bisa meninggalkan banyak maksiat. Tidak ada pergerakan. Makanya sabar di atas ketaatan itu lebih berat karena memang harus bergerak dia. Kalau sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, diam saja. Yang kedua, meninggalkan maksiat tidak mesti karena takut kepada Allah. Orang meninggalkan maksiat itu tidak mesti meninggalkan karena takut kepada Allah. Banyak orang meninggalkan maksiat itu bukan itu. Entah karena takut penyakit. Kenapa kau tidak berzina? Takut si anu berzina akhirnya kena penyakit AIDS. Takut bukan kepada Allah tapi kepada penyakit. Ya. Atau meninggalkan maksiat karena tidak ada uang. Orang yang biasa mabuk, biasa judi karena ada uang. Ketika tidak ada uang, tidak mabuk, tidak judi. Berarti bukan karena Allah. Tapi orang yang sabar di atas ketaatan itu tidak mungkin bergerak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini sabar di atas ketaatan lebih tinggi dibandingkan sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Kemudian juga sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Terkadang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat. Kebanyakan orang yang diberikan nikmat boleh jadi dia bersabar. Tapi jarang sekali orang bersabar ketika diberikan ujian. Makanya orang dengan ujian itu ada 4 tingkatan. Pertama, ada orang yang tidak redha dalam hatinya, kemudian tasakhut dengan lisannya. Dia tidak redha dengan ujian itu. Umpamanya ada keluarga yang dicintainya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, tidak rela. Kemudian lisannya meraung-raung dengan ya. Maka ini seburuk-buruk manusia ketika menghadapi musibah. Yang kedua, dia mungkin lisannya tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak sabar, tapi hatinya tidak redha. Mungkin dia diam saja, dia kuat untuk tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka, tapi sebenarnya dia tidak redha. Kemudian kelompok yang ketiga, dia redha dan dia juga sabar. Hatinya redha dan lisannya sabar, tidak mengucapkan kalimat apapun. Dan yang paling tinggi yang nomor 4, bisa menggabungkan 3 perkara. Hatinya redha, lisannya sabar tidak mengucapkan, dan dia pun bisa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang masih tersisa. Umpamanya anaknya meninggal, dia masih mengucapkan alhamdulillah. Bukan karena meninggal anaknya dia mengatakan alhamdulillah, tapi karena dia masih punya anak yang lainnya. Ketika umpamanya diamputasi kakinya, dia mengatakan alhamdulillah. Bukan karena kaki yang putus dia mengucapkan alhamdulillah, tapi dia masih punya 1 kaki lagi. Maka siapa yang bisa menggabungkan redha, sabar dan syukur ketika mendapati musibah, maka ini seafdal-afdalnya orang yang sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Di sini Nabi mengatakan was-sabru diyaun. Kemudian Rasul mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Ingat, Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah bagimu atau hujah atasmu. Maksudnya bisa bermanfaat bagi kita, atau dengan Qur'an itu bisa saja mencelakai kita. Ketika kita ini membaca Qur'an dan berusaha untuk melaksanakannya, maka itu hujah bagi kita di hadapan Allah. Ketika kita membaca Quran malah menginjak-injak hukumnya, maka Quran itu bisa mencelakakan kita, karena dia bisa hujah kepada kita atau hujah di atas kita. Kemudian Rasulullah mengakhiri hadisnya, kullun nas yaghdu fabai'un nafsa famu'tikuha aw mubikuha. Kata Nabi SAW, setiap manusia
berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia membebaskan dirinya atau membinasakannya. Manusia ketika keluar setiap harinya, ada orang yang keluar itu mereka mencari keridhaan Allah. Di luar kadang dia bersedekah, kadang tersenyum, kadang dia berbuat baik, mungkin keluarnya untuk silaturahim, mungkin keluarnya dia ke masjid, mungkin keluarnya dia untuk melaksanakan ketaatan. Tapi di sisi lain ada orang yang pagi-pagi keluar itu untuk maksiat, untuk menzalimi orang, untuk berdusta kepada orang, untuk jual beli curang dan begitu seterusnya. Jadi manusia keluar setiap hari itu terbagi dua kelompok tuh. Ada yang keluar rumahnya, ketika pulang dia menjadi orang yang paling bahagia karena banyak amal soleh yang dilakukannya. Ada orang yang keluar ketika pulang banyak dosanya karena dia keluar itu ada niat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul mengatakan famu'tikuha au mubikuha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti di sini banyak faedah yang kita dapati secara singkat. Yang pertama, faedahnya bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita al-hathu 'ala tuhur, agar kita senantiasa menjaga kesucian. Seperti Bilal bin Rabah, itu dikenal kalau batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Dia tidak mau tidak di atas wudu. Makanya wajar kalau Rasul ketika masuk ke dalam sorga dia mendengar surat rompahnya Bilal. Rasul heran, kok bisa? Orangnya belum masuk sorga, sandalnya sudah di sorga. Maka Rasul kemudian bertanya kepada Jibril, kenapa bisa seperti itu? Kata Jibril, tanyakan kepada Bilal. Maka ketika kemudian dia bertanya kepada Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khoskhosataka fil jannah. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Madza tasna? Apa yang kau lakukan? Kata Bilal mengatakan, ma tawadha'tu wudhu'an illa waqad shallaitu rak'atain. Karena aku senantiasa menjaga wudu dan 2 rakaat setelah wudu. Maksudnya salat sunnah wudu. Yang kedua, bayanu fadli tasbih wa tahmid. Dalam hadis ini ada keterangan keutamaan orang bertasbih dan keutamaan orang bertahmid, di mana alhamdulillah bisa memberatkan timbangan dan tasbih bisa memenuhi langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'ala shalah. Di sini ada anjuran untuk melaksanakan salat, wa annaha nur, bahwa salat itu cahaya. Kemudian yang keempat, was-sadaqatu dalilun wa burhan. Sedekah itu dalil dan bukti ala imani fa'iliha, tentang iman pelakunya. Kemudian yang kelima, as-sabru bi anwa'ihi khairun. Sabar dengan segala bentuk jenisnya. Apakah sabar di atas ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar terhadap qada dan qadar, itu semua kebaikan. Kemudian yang keenam, man amila bil Qur'an fahuwa hujjatun lahu wa man lam ya'mal bil Qur'an fahuwa hujjatun alaihi. Siapa yang mengamalkan isi Al-Qur'an, maka Qur'an akan menjadi hujjah bagi dia di hadapan Allah. Tapi siapa yang tidak mengamalkan Quran, Quran itu bisa mencelakakannya di hadapan Allah. Dan yang terakhir, anna kulla insanin la budda an ya'mal. Manusia itu harus beramal. Manusia itu harus beramal. Tetapi saat manusia beramal, ada yang menjerumuskan dirinya kepada maksiat, ada yang menjerumuskan dirinya kepada ketaatan. Yang menjerumuskan kepada kemaksiatan berarti menjerumuskan kepada kehancuran. Yang menjerumuskan kepada ketaatan berarti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah di antara faedah hadis yang kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.